Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Pasca atau selama ya, berlangsung during and after COVID-19. Jadi ceritanya begini, kita semua paham bahwa saat ini kita masih berada atau dalam kondisi COVID-19. Banyak hal yang harus kita hadapi. Fokus utama kita awalnya ini adalah masalah kesehatan. Jadi kesehatan. Setelah kesehatan berlalu atau sedang kita tangani, sebenarnya kita belum berlalu ya, sedang kita tangani, mulailah muncul masalah baru adalah masalah ekonomi. Mengapa demikian? Ya karena salah satu upaya kita untuk menghambat penyebaran virus corona ini adalah dengan melakukan social distancing, kerja dari rumah, dan seterusnya. Akibatnya banyak sektor industri yang terpuruk. Industri transportasi, traveling itu kena dampak yang paling besar. Nah, sekarang kita ambil potret kondisi sekarang dan kita gimana menghadapi masa depan. Salah satu usulan untuk mengatasi masalah ini kalau dalam kondisi sekarang adalah dengan memberikan subsidi ya. Stimulus-stimulusnya itu dilakukan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat langsung sehingga masyarakat mendapatkan uang, bisa membeli sesuatu ini dan itu sehingga ekonomi terjadi, sehingga kita tidak masuk resesi, sehingga ekonomi tidak krisis, sehingga ekonomi masih berputar. Nah, setelah itu apa? Nah, inilah yang kita pikirkan setelah itu apa. Ada banyak diskusi ya di sana sini bagaimana kita maju ke depan ya. Nah, sekarang saya berpikir banyak gitu ya. Terus ini ada beberapa hal yang harus mendapat pertimbangan. Pertama, perlukah kita memfokuskan pada sektor-sektor tertentu? Kayaknya perlu ya, karena kita nggak mungkin semuanya kita anggap sama. Ada yang kita mendapatkan prioritas duluan atau belakangan ya. Tapi pemilihan berdasarkan apa? Nah, ini hanya sebagai awal untuk kita berdiskusi. Siapa tahu Anda punya ide-ide. Yang pertama nih, kalau kita lihat, ini kebetulan saya berada di Bandung bagian dari Jawa Barat. Dan kalau kita bicara tentang Jawa Barat dulu ya, Jawa Barat, sektor yang paling terpuruk itu adalah manufacturing ya. Industri logam, ilmiah ya. Jadi sektor manufacturing Jawa Barat nih paling kena. Pabrik-pabrik mulai harus tutup segala macam gitu ya. Nah, ini paling susah dibangkitkan. Saya masih belum tahu jawabannya gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana pabrik ini bisa beroperasi di era pandemi ini. Yaitu gimana kalau tadinya orang harus datang, ya harus dipisah-pisahkan, ada pekerjaan yang tidak bisa, ada yang harus itu, bagaimana memastikan bahwa pekerjaannya itu sehat semua. Kalau enggak nanti ada salah satu yang bermasalah, nanti kena semua dan seterusnya ya. Gimana kebiasaan-kebiasaannya harus berubah. Nah, ini susah ya. Jadi apakah industri-industri ini bisa pivot, berubah? Misalnya tadi industri logam ya, untuk alat-alat kendaraan bermotor, apakah ke depan kita harus berubah atau gimana? Ini saya belum tahu. Jadi saya minta pendapat Anda. Itu satu ya. Karena itu yang berdampak paling besar. Jadi kita lihat, kita fokus pada yang berdampak paling besar sendiri ya. Itu bisa. Yang kedua, kita cari yang masih positif. Jadi ada berapa industri-industri ya, sektor industri kan macam-macam tuh ya. Ada yang terpuruk tadi misalnya pariwisata, traveling itu segala macam tuh paling kena itu. Tapi ada sektor juga yang masih cerah ya. Berdasarkan hasil statistik BPS kuartal kedua quarter 2 atau kuartal kedua tahun 2020 yang baru-baru ini ya, itu ditunjukkan bahwa ada sektor-sektor industri di Indonesia yang masih positif, malah cenderung positif. Yang masih positif itu termasuk pertanian. Yang positifnya bagus itu Infocom ya. Kita harus lihat dua-duanya. Tapi misalnya sambil contoh, pertanian. Mari kita fokus ke pertanian misalnya. Apakah itu sesuatu yang baik ya? Tentu saja kalau kita pikir pertanian ini kan biar gimana pun juga masih dibutuhkan ya. Jadi dia sektor industri yang positif. Apakah kita dukung lebih hebat lagi sehingga sektor pertanian ini menjadi lebih hebat lagi ya?
Apakah kita perlu masukkan juga integrasi dengan teknologi lah atau apa segala macamnya. Tapi agro ini apakah perlu kita fokus ke sana? Nah, ini ada banyak-banyaknya. Saya tertariknya ini karena senang ngopi ya. Jadi apakah mari kita ini kan galakan industri kopi gitu ya. Atau yang berbasis aqua. Kalau di Bandung ini kan ada Evisery ya, perusahaan Evisery. Buat Evisery menjadi lebih hebat lagi gitu ya. Apakah itu ya? Itu pilihan kedua. Yang pilihan ketiga, yang juga sektor yang terpuruk sekarang, yang terpuruk juga di Jawa Barat ini, salah satu lagi yang terpuruk adalah pariwisata. Sebenarnya bukan Jawa Barat aja, semua daerah itu kena pariwisata ya. Orang takut berpergiannya, takut di hotelnya, nggak bisa keluar juga. Jadi pariwisata ini ancur-ancuran. Tapi ini merupakan hal yang diincar setiap orang juga gitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah keluar dari sini, misalnya vaksin sudah diketemukan dan semua sudah mulai disebarkan, maka sektor pariwisata ini kemungkinan akan bangkit secara eksponensial ya. Karena orang udah suntuk ya. Udah pengen traveling, udah pengen pergi-pergi, udah pengen mana-mana gitu. Jadi, apakah kita perlu menyiapkan sektor pariwisata? Dan kalau dalam kondisi sekarang, apakah perlu kita pivot ya, menyubah misalnya virtual traveling ya. Kemarin saya lihat ada beberapa inisiatif virtual traveling. Bahkan ada mahasiswa saya yang membuat startup virtual traveling. Keren gitu ya. Apa gitu ya. Terus kita juga harus ngeliat ya, Thailand tuh dia gimana bangkitnya dari sektor pariwisata ya. Itu yang ketiga, alternatif ketiga. Alternatif keempat, sebentar saya lihat catatan saya. Atau kita fokus kepada pokoknya apa saja yang memutar roda perekonomian. Misalnya dagang. Oke, kita lihat aja dagang aja gitu ya. Perdagangan. Pokoknya selama memutar perekonomian ya sudah gitu ya. Atau misalnya makanan dan minuman F&B ya. Udah kita perkuat aja pokoknya selama dia memutar ekonomi ya. Fashion, udahlah kita dukung industri yang membuat hijab lah segala macam atau baju garment segala macam. Kita dukung industri itu aja lah ya. Dengan lagi-lagi memaksa supply and demand ya. Supply itu banyak, demand-nya juga kita harapkan masyarakat juga membeli baju atau gimana caranya itu. Atau sektor entertainment. Nah, kita lihat juga yang terpukul juga kemarin entertainment ya. Karena nggak ada show, nggak ada konser-konser, nggak ada pagelaran-pagelaran gitu. Bagaimana nih? Inisiatif sudah mulai dengan membuat konser virtual ya, konser melalui internet, pagelaran juga mulai dibuat saat itu, drama dan seterusnya. Bahkan mulai inisiatif baru gitu ya. Kayak film singkat Tilik gitu ya. Tilik itu rame ya. Apakah kita perlu seperti itu? Jangan salah ya, dunia entertainment pun merupakan industri yang besar ya. Hollywood, Bollywood, K-pop, musik itu kan industri yang besar juga ya. Apakah kita juga perlu fokus ke sana? Jadi industri kreatif yang langkahnya ke situ. Tapi perlukah kita perhatikan bahwa ini sebetulnya masalah kondisi sementara aja ya, tapi nanti ke depannya seperti apa ya? Apakah ini juga bisa kita fokuskan nanti ke depannya seperti ini terus gitu ya? Roda ekonomi diputar dengan hal-hal seperti itu. Apakah perlu kita perhatikan juga faktor industrinya ini menimbulkan konsumerisme ya, konsumtif atau produktif ya? Apakah itu perlu kita pikirkan atau udahlah nggak penting lah itu dulu ya? Itu nanti kita pikirkan, tapi fokus kita tetap jadi roda perputaran ekonomi dulu ya. Apakah itu yang perlu? Apakah itu fokus kita, prioritas kita itu? Satu lagi yang perlu diperhatikan tuh begini ya. Ketika kita membeli usulan-usulan, yang perlu kita pikirkan itu adalah skala ekonominya, economic of scale. Katakanlah saya bilang, kalau misalnya saya perkuat aja industri software ya, perangkat lunak. Kan orangnya kecil-kecil. Nah, itu dia. Tadi misalnya industri F&B ya, fashion, misalnya kecil-kecil, banyak usaha-usaha yang seperti itu yang dikelola oleh 5 orang, 20 orang, industri kreatif segala macam ya mungkin belasan orangnya gitu ya. Masalahnya tuh economic scale-nya cukup besarkah gitu. Kalau kita bicara tentang pabrik sih iya sih. Jadi gini, apakah yang perlu kita bantu itu jumlahnya kecil aja sih, tapi perusahaan-perusahaan besar. Kalau dikalikan dengan jumlah karyawannya kan besar juga. Atau kita fokus kepada usaha yang kecil-kecil ya, jumlah karyawannya tapi jumlah banyaknya banyak gitu. Jadi misalnya dia 5, 10, 11-an pegawai tapi jumlah perusahaannya ada atau jumlah usahanya ada 30.000 atau 50.000 atau 100.000 kan jumlahnya sama juga ya. Jadi kalau kita kalikan
jumlah perusahaan sama karyawan kan jumlahnya sama ya. Dan kita juga belum perkirakan juga perputaran ekonominya di dalamnya berapa. Nah, ini yang kita perlu data ya sebetulnya. Apakah approach mana yang perlu kita fokuskan? Saya sendiri termasuk di industri yang terkait-kait dengan kreatif ya. Creativity, engineering, segala macam yang jumlah pegawainya sedikit. Tapi banyak di otak gitu, banyak di otak. Sebenarnya nilai kami juga besar gitu. Nah, cuma perusahaan-perusahaan seperti yang saya bangun ini jumlahnya tidak banyak ya. At least setidaknya dalam pengamatan saya masih kurang banyak scale-nya ya, skalanya kurang banyak, jumlahnya kurang banyak gitu. Nah, dapatkah kita menunjukkan fakta atau bukti bahwa usaha-usaha tadi ya yang dikelola oleh perusahaan kecil-kecil tapi jumlahnya banyak juga, dapatkah mereka atau kami atau kita menjadi penghela atau flagship dari keluarnya kita dari masalah ekonomi. Nah, ini hanya sebagai awal bahan diskusi. Saya ingin pendapat Anda. Memang ini topiknya agak serius sedikit ya. Mungkin tidak terlalu banyak yang suka, tapi kita perlu membuka dialog-dialog positif begini ya, dialog-dialog yang serius dengan berbagai media. Nah, kebetulan media saya adalah YouTube ya. Saya ingin dapat masukan dari Anda. Semoga ini pun dapat memberikan masukan-masukan kepada pembuat keputusan, pembuat kebijakan, supaya arahan kita juga lebih baik ya, berdasarkan data, berdasarkan fakta, sehingga kita Indonesia ini bisa selamat dari sisi kesehatan dan dari sisi ekonomi. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.